Chapter 741. Yang Chen sekarang ingin memberi orang-orang Taitian sumber daya dari sebuah pesawat rahasia, yang merupakan pesawat rahasia yang diteruskan kembali oleh klon kesadaran, tetapi itu tidak eksklusif untuk orang-orang Taitian. Tanpa pesaing, bukankah sama dengan orang Taitian di kehidupan sebelumnya, meski kehilangan sebagian tenaga, namun mendapat keuntungan yang sangat besar. Bagaimana Yang Chen bisa menyerahkan manfaat seperti ini kepada orang-orang Taitian? Lawan harus ditemukan untuk orang Taitian, tetapi keuntungan belum tentu diberikan kepada orang Taitian. Dalam beberapa poin penting terakhir, Yang Chen dapat membiarkan Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau mendapatkan manfaat, dan membiarkan orang Taitian tidak mendapatkan apapun. Ingatan yang ditinggalkan oleh sisa kesadaran sepertinya memiliki beberapa tempat penting yang dapat digunakan. Masalahnya sekarang adalah pihak Taitianmen mudah untuk ditangani, karena bagaimanapun juga, itu adalah pesawat rahasia yang nyata, tetapi pihak Blue Cloud Sect dan Green Jade Immortal Island membutuhkan penjelasan yang sangat merepotkan. Pertama, bagaimana membuat dua sekte besar percaya bahwa pesawat rahasia ini bukanlah jebakan yang muncul begitu saja. Kedua, dia tidak bisa membiarkan dua sekte besar salah paham bahwa dia memprovokasi konflik langsung di antara mereka. Ketiga, Yang Chen berharap menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kesempatan kepada Master Sekte Lu dan penguasa Tantai untuk membersihkan sekte, dan dia tidak ingin mereka salah paham bahwa dia secara tidak langsung merugikan kepentingan dua sekte utama. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mulut yang bersih. Belum lagi Yang Chen hanyalah seorang junior di Istana Chunyang, bahkan jika kepala istana datang sendiri, dia mungkin tidak dapat menjelaskan semua ini dengan jelas. Kekhawatiran Yang Chen bukannya tidak berdasar. Bahkan jika pesawat rahasia itu benar, kedua sekte besar itu akan meragukan sumber informasinya dan mengapa dia tidak memberitahu mereka secara langsung, tetapi membiarkan mereka bersaing dengan orang-orang Taitian. Itu memusingkan, dan Yang Chen harus berpikir keras, mencoba menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah kembali dari luar, Yang Chen tidak pernah keluar lagi. Di satu sisi, Yang Chen ingin orang-orang Taitian itu menyerah dan mengambil yang asli. Di sisi lain, Yang Chen memang berniat memadatkan seluruh kekuatan spiritualnya sebelum keluar. Di antara kekuatan spiritual lainnya, kekuatan spiritual kayu kedua, kekuatan spiritual logam ke-8, dan kekuatan spiritual bumi ke-6 belum terkondensasi. Selama dia memiliki satu jenis inti lagi, Yang Chen akan mampu menyelesaikan pembentukan kelima elemen yin. Di antara tiga kekuatan spiritual kayu kedua adalah yang paling menonjol. Dibandingkan dengan dua kekuatan spiritual biasa dari logam ke-8 dan bumi ke-6, kekuatan spiritual kayu yi dipromosikan setelah Yang Chen menyerap kekuatan spiritual dari Blood Demon Fin. Meski tidak sekuat esensi sejati kayu yi, ia juga merupakan kekuatan spiritual yang langka dan kuat. Jelas itu yang paling cocok untuk sebuah terobosan. Kekuatan roh kayu kedua telah mencapai puncak tahap fondasi, hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah jidan. Bagi Yang Chen, ini memerlukan periode kultivasi terkonsentrasi. Tidak perlu terlalu panjang, namun juga tidak boleh terlalu pendek. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk mengasingkan diri selain di Gua Dewa Blue Vault Mountain. Yang Chen mundur, Gao Yue dan Gong Sunling secara alami memasuki Gua Abadi. Di satu sisi, mereka membuat diri mereka marah, di sisi lain, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yang Chen. Tidak ada waktu untuk berkultivasi, waktu bersama Gao Yue, Gong Sunling, dan Yang Chen tidak terlalu lama, jadi mereka sangat menghargainya. Yang Chen juga menghargai kesempatan seperti itu. Setiap kali dia selesai berkultivasi, dia selalu berdiskusi banyak hal dengan kedua wanita tersebut. Terkadang mereka berbicara tentang kultivasi, terkadang mereka berbicara tentang pemurnian atau formasi. Seringkali, hal itu disebabkan oleh berbagai pengalaman dan adat istiadat. Keahlian Gong Sunling akhir-akhir ini meningkat pesat, dan dia selalu bisa menyiapkan makanan lezat untuk dimakan bersama oleh ketiganya. Yang Chen selalu percaya bahwa kerja keras bukanlah cara yang paling efisien. Terkadang, kombinasi kerja dan istirahat adalah cara kultivasi yang sesungguhnya. Segala macam metode harus dicoba. Mengejar kekuasaan secara sederhana adalah manifestasi iblis. Perlu diketahui bahwa para tokoh besar Istana Surgawi selalu mengadakan perjamuan kecil setiap 3 hari dan perjamuan besar setiap 5 hari. Mereka belum melihat bagaimana basis budidaya mereka diabaikan. Di antara orang-orang itu, yang terburuk juga adalah prinsip agung Golden Immortal. Semuanya berjalan tertib sesuai rencana Yang Chen. Basis budidaya perlahan mencapai batas, menunggu momen terobosan, dan dunia luar juga berubah karena sikap Yang Chen. Yang Chen tidak tertarik dengan imbalan menafsirkan teks kuno, dan orang-orang Taitian di belakang para pembudidaya nakal harus mengubah strategi mereka lagi. Kadang-kadang seperti ini, jika kinerja pihak ini tidak begitu aktif, maka pihak lain akan aktif. Beberapa pejabat tingkat tinggi Taitianmen sekarang sedang mempertimbangkan bagaimana membiarkan Yang Chen membantu mereka menafsirkan isi kunci rahasia. Mereka memiliki kunci rahasia, tetapi mereka hanya menginginkan sumber daya yang sangat besar dalam imajinasi mereka. Pada kenyataannya, tidak ada cara untuk melakukannya. Ini adalah hal yang memalukan bagi orang-orang Taitian saat ini. Mari kita coba secara terbuka dalam bentuk kerjasama antar sekte. Mungkin berhasil. Trik kecil tidak dapat menggoda Yang Chen, dan akhirnya seseorang mengusulkan seperti ini, beri Istana Chunyang sedikit manfaat, biarkan salah satu murid mereka membantu menafsirkan sesuatu, saya pikir Istana Chunyang tidak boleh menolak, bukan? Terakhir kali Penatua Ming dan Aula Master mau pergi ke Istana Chunyang, itu sangat tidak menyenangkan. Tidak mudah mendapatkan bantuan dari Istana Chunyang. Segera, seorang penatua mengajukan keberatan. Terakhir kali mereka menargetkan Istana Chunyang, hilangnya lebih dari selusin Live Flying Swords hampir membuat orang Taitian tertawa. Tak lama kemudian, mereka sebenarnya ingin bekerja sama dengan Istana Chunyang. Tentu saja, sebagian orang akan menentangnya.
Sekarang orang Taitianlah yang meminta bantuan. Tentu saja sikap mereka harus berubah. Orang yang mengajukan keberatan tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Dia hanya mengatakan bahwa bekerja sama itu tidak mudah, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Apakah para Taitianmen, pemimpin Taoisme, akan menemani wajah tersenyum Istana Chunyang? Dibandingkan dengan apa yang disebut sikap Istana Chunyang, inilah alasan sebenarnya dari pertentangan. Mereka terbiasa menjadi tinggi dan perkasa, dan ketika mereka harus mengambil posisi rendah, itu adalah tempat yang paling tidak nyaman. Situasi keseluruhannya penting. Pada saat kritis, Sang Master masih dapat memahami arahnya. Situasi keseluruhan penting, dan semua alasan keengganan diblokir. Setelah semuanya selesai, kita harus mencabik-cabik binatang kecil itu. Karena tuannya telah mengatakannya, semua orang tidak lagi memaksa, tetapi semua orang sepertinya memiliki gagasan yang sama di dalam hati mereka. Yang Chen bukan hanya seorang jenius kultivasi yang sedang naik daun yang mungkin mengancam Taitianmen, tetapi juga musuh yang membunuh 6 leluhur Taitianmen di alam Yuanying. Tidak peduli bagaimana 6 leluhur alam Yuanying meninggal, Yang Chen tidak bisa menghindarinya. Yang akan dibicarakan selanjutnya adalah harga seperti apa yang digunakan untuk membujuk Istana Murni Yang. Dibandingkan dengan kerusakan pada wajah mereka, sedikit pembayaran materi tampak tidak berarti. Setidaknya di hati setiap orang yang berdiskusi di tempat kejadian, inilah yang mereka pikirkan. Chapter 742. Betapa bersemangatnya kepala istana dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang Taitianmen datang ke pintu lagi, tapi kali ini, itu bukan sikap agresif yang terakhir kali. Sebaliknya, mereka bersikap sangat menyenangkan dan datang untuk mencari kerja sama dengan Istana Chunyang. Tentu saja, orang Taitian adalah orang Taitian. Sekalipun mereka datang untuk meminta bantuan, mustahil bagi mereka untuk bersikap rendah hati. Namun, bagi orang-orang Taitian untuk bersikap kooperatif, hal itu telah menjelaskan banyak masalah. Apalagi dibandingkan dengan kesombongan yang terakhir kali, sikap kali ini tidak diragukan lagi menyenangkan. Orang-orang Taitian yang tinggi dan perkasa juga punya waktu untuk meminta bantuan. Ketika kepala istana mengetahui niat pihak lain, dia hampir menengadah ke langit dan tertawa beberapa kali untuk menunjukkan kebanggaan dan kebahagiaannya. Meskipun masalah ini tidak sengaja diatur oleh Yang Chen, itu tetap karena Yang Chen pada dasarnya. Kepala istana sekali lagi dikejutkan oleh dampak Yang Chen, dan kemudian menyembunyikan kejutan ini di dalam hatinya, memasang tampang ramah, dan dengan hati-hati mendiskusikan detail kerja sama dengan utusan Taitianmen. Bahkan ketika kepala istana mengatakan bahwa dia perlu berdiskusi dengan para tetua, utusan Taitianmen sangat pengertian. Membiarkan orang-orang Taitianmen menunggu dan menunggu keputusan setelah berdiskusi, ini bukanlah perlakuan terhadap sekte manapun. Ini saja sudah cukup untuk membuat kepala istana dan seluruh tetua sedikit bahagia. Persyaratan orang Taitian tidak terlalu rumit. Mereka hanya ingin meminta Yang Chen membantu menafsirkan beberapa kata. Bagi Yang Chen, ini hanya usaha kecil, tetapi hasilnya luar biasa. Setidaknya orang-orang Taitian mengungkapkan cukup ketulusan kali ini. Beberapa hal yang mereka keluarkan sangat menggiurkan. Di antara mereka, ada 2 hal yang dibutuhkan Gao Yue untuk menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Wang Yong diam-diam menyetujui kerjasama ini, dan para tetua lainnya tidak keberatan. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan orang-orang Taitian, jadi beberapa hubungan dangkal masih perlu dipertahankan. Namun, bahkan jika orang Taitian ingin bekerja sama, mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen bergerak hanya karena Yang Chen menginginkannya. Lagi pula, Yang Chen sedang menjalani pelatihan tertutup sekarang, bukan? Oleh karena itu, orang Taitian yang tinggi dan perkasa hanya bisa menunggu Yang Chen keluar dari pengasingan. Terakhir kali, para murid yang menyempurnakan pedang terbang Natal mereka harus mengeluarkan pedang terbang Natal mereka di tempat. Sekalipun itu berarti menghancurkan sekumpulan harta dharma dan budidaya para murid, mereka tetap harus melakukannya. Ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Mereka dapat bekerja sama, tetapi mereka harus menunggu Yang Chen kembali ketika dia ada waktu luang. Apalagi ada syarat lain, yaitu barang yang akan ditafsirkan harus dibawa ke Istana Chunyang dan bukan ke Taitianmen. Istana Chunyang bertanggung jawab membantu menemukan ruangan yang tenang sehingga Yang Chen dan orang-orang Taitianmen dapat masuk dan menafsirkannya bersama, tetapi tidak di Taitianmen. Ini jelas demi keselamatan Yang Chen, dan orang-orang Taitianmen berulang kali ragu-ragu dan setuju. Tapi ada juga syaratnya. Yang Chen harus bersumpah demi iblis hatinya bahwa dia tidak boleh memberitahu orang lain apa yang dilihatnya. Kedua belah pihak mencapai kerja sama. Wajah kepala istana dan utusan Taitianmen penuh dengan senyuman ramah, seolah ini berarti awal dari kerja sama antara kedua sekte, dan tidak ada kelainan lainnya. Orang-orang Taitian menunjukkan ketulusan yang besar kali ini. Mereka bahkan mengambil imbalan yang dijanjikan pada hari niat kerja sama dan menyerahkannya ke Istana Chunyang. Semuanya menunggu Yang Chen menyelesaikan retretnya. Mundurnya Yang Chen kali ini tidak memakan waktu terlalu lama, atau tidak memakan waktu selama yang dipikirkan Yang Chen. Mungkin 3 kekuatan spiritual dari 5 elemen yang telah dipadatkan pada saat yang sama, dan 3 kekuatan spiritual yang tersisa telah dinaikkan ke puncak. Penyempurnaan kekuatan spiritual kayu kedua hanya membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun untuk memasuki proses kondensasi dan Yang Chen sudah terbiasa dengan proses ini. Dia telah mengalaminya setidaknya 7 kali, dan ini adalah yang ke-8 kalinya. Di atas 2 pembuluh darah spiritual di Gua Abadi, kekuatan spiritual dunia luar terus-menerus diserap oleh tubuh Yang Chen, dan kemudian dikumpulkan dalam Second Wood Golden dan berukuran wijen kecil yang baru saja terbentuk. Semua prosesnya tampak begitu lancar. Namun, itu benar-benar berbeda dari budidaya solusi spiritual kayu pertama dan solusi spiritual logam ke-7. Masuknya 2 jenis solusi spiritual, baik kualitas maupun kuantitas, jauh lebih baik daripada kekuatan spiritual yang diserap oleh Yang Chen sekarang.
Setidaknya Yang Chen tidak perlu menyerapnya dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual kayu kedua, menambah proses yang memakan waktu. Tidak mungkin, kekuatan spiritual yang diserap dari pembuluh darah spiritual harus diubah dan dimurnikan sebelum dapat memenuhi kebutuhan Golden Dawn. Proses ini menghabiskan setidaknya 90% waktu Yang Chen. Menunggu pertumbuhan jidan secara alami tidak sebaik mengolah solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dan solusi spiritual esensi sejati logam ketujuh yang besar dan tak tertandingi. Oleh karena itu, Yang Chen dengan sabar mulai menyerap kekuatan spiritual yang kental dan memperkuat jidan kecilnya yang baru terbentuk. Penyerapan dan penguatan ini memakan waktu hampir 1 tahun penuh. Akhirnya, dalam embusan napas puas Yang Chen, Golden dan seukuran lengkeng secara spontan menyerap kekuatan spiritual dan berputar. Itu dengan cepat menyatu dengan 2 dan emas 5 elemen yin yang telah terbentuk. Selanjutnya, kondensasi dari 3 dan emas 5 elemen yin secara alami menyebabkan kondensasi dari 2 dan emas 5 elemen yin yang tersisa. 2 kekuatan spiritual dari logam ke-8 dan bumi ke-6 terkondensasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hingga mereka menyusut menjadi 2 dan emas seukuran wijen di dalam dantian. Kemudian, kekuatan spiritual antara langit dan bumi mulai mengalir ke tubuh Yang Chen. Apakah itu solusi spiritual esensi sejati kayu pertama atau solusi spiritual esensi sejati logam ke-7? Yang Chen memiliki sejumlah besar cairan spiritual di tangannya, yang sebenarnya ada di 5 elemen yang. Di antara 5 elemen yin, meskipun ada juga esensi sejati air ke-10, dibandingkan dengan 2 lainnya, itu hanyalah setetes air di ember. Ketika 3 kekuatan spiritual dari 5 elemen yang dipadatkan pada saat yang sama, dengan dukungan kekuatan spiritual yang sangat besar dari solusi spiritual logam ke-7, konversi langsung sudah cukup untuk memenuhi persyaratan 3 dan emas untuk menyerap kekuatan spiritual. Karena itu adalah kekuatan spiritual asli, kualitas pertobatannya juga sangat tinggi. Yang Chen hanya menghabiskan waktu singkat dari kondensasi hingga akhir. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan spiritual yang diserap sepenuhnya dari pembuluh darah spiritual tidak dapat dibandingkan dengan solusi spiritual logam ke-7 sama sekali. Oleh karena itu, Yang Chen harus menanggung proses penyerapan dan transformasi yang rumit untuk memadatkan dan memperkaya Golden Dawn lagi. Untungnya, Yang Chen sudah siap dan sekali lagi mengendalikan 2 pembuluh darah spiritual di sekitarnya, yang cukup untuk semua kondensasi. Dia dengan sabar mengendalikan kekuatan spiritual dan secara metodis memperkaya Golden Dawn yang baru dipadatkan. Proses ini, lambat dan teratur, berada di bawah kendali Yang Chen. Setelah 1 tahun penuh, 2 Golden Dawn terakhir yang tersisa akhirnya tumbuh ke level yang sama dengan Golden Dawn kayu kedua. Dalam dantian Yang Chen, menurut susunan 5 elemen, ia dengan sempurna membentuk 5 elemen yin dan emas dengan 3 dan emas lainnya. Chapter 743. Pada saat 5 elemen yin terbentuk, 5 dan emas mulai berputar dengan cepat, masing-masing saling melengkapi dan mulai menyeimbangkan satu sama lain. 5 elemen emas dan di dadanya sepertinya terpengaruh oleh pembentukan 5 elemen yin emas dan diputar secara serempak dengan 5 elemen yin emas dan 5 elemen golden dan atas dan bawah, dengan kecepatan dan arah yang sama, berputar dengan cepat, seolah-olah terkondensasi menjadi satu, masing-masing, di tubuh Yang Chen, jaringan golden dan 3 dimensi dibangun. Boom, kesadaran Yang Chen langsung menyelinap ke lautan kesadarannya. Kali ini, perubahan lautan kesadarannya pasti sebanding dengan perubahan sebelumnya. Seluruh lautan kesadaran tampaknya telah menjadi balon yang terus-menerus digelembungkan, mengembang dengan liar. 300 hektar, 350 hektar, 450 hektar, telah diperluas hingga radius 600 hektar sebelum berhenti sepenuhnya. Tingginya menjadi lebih dari 2 kali lipat lagi. Ukuran keseluruhan ruangan bahkan bisa dibandingkan dengan lapisan pertama asli dari taman obat botol murni. Semua keberadaan di lautan kesadaran, kecuali sungai berdarah, semuanya diperbesar dalam proporsi yang sama. Pemuaian semacam ini bukan hanya pemuaian volume, tetapi lebih merupakan pemadatan. Cabang-cabang tebal hutan pertama semakin lebat, menopang langit lebih stabil, dan 2 bidang tanah yang dihubungkan oleh jembatan panjang tanduk sapi semakin luas. Lautan di sekitarnya juga meluas lebih dari 2 kali lipat, dan 2 sungai yang tersebar di 2 bidang daratan menjadi lebih lebar, lebih panjang, dan lebih dalam. Kesadaran spiritual Yang Chen tetap berada di puncak tahap Daceng Tengah, tetapi pada saat ini, ia akhirnya menembus ketenangan lagi dan dengan cepat naik ke tahap akhir Daceng. Ketika peningkatan kesadaran spiritual akhirnya berhenti, Yang Chen masih tidak mampu mengendalikan pecahnya kesadaran spiritual pada saat itu. Tiba-tiba, aura menakutkan yang luar biasa terpancar dari tubuh Yang Chen dan langsung memenuhi ruang seluruh portal panggung jidan. Sejak Yang Chen mulai memadatkan dan, Gao Yue dan Gong Sunling tidak pernah berhenti memperhatikan Yang Chen. Mereka menyaksikan aura Yang Chen menjadi semakin kuat, dan energi spiritual di sekitarnya menjadi semakin padat. Tepat ketika mereka diam-diam berbahagia untuk Yang Chen, ledakan aura yang tiba-tiba hampir membuat kedua wanita itu pingsan. Untungnya, kedua wanita itu, apakah itu Gao Yue atau Gong Sunling, yakin bahwa Yang Chen tidak akan pernah menyakiti mereka, sehingga mereka hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun meski begitu, dalam menghadapi tekanan mengerikan Yang Chen, mereka masih tidak bisa menahan diri dengan basis budidaya tahap jiwa baru lahir mereka. Adapun murid alam inti emas yang tersebar di seluruh portal dan klan iblis yang awalnya tinggal di kediaman gua, pada saat ini, hampir semuanya dikejutkan oleh paksaan mengerikan Yang Chen. Setidaknya lebih dari 90% makhluk langsung pingsan, dan 10% sisanya juga gemetar. Pemaksaan kesadaran spiritual Yang Chen datang dan pergi dengan cepat, dalam sekejap, Yang Chen telah dengan mudah mengendalikan kerusuhan kesadaran spiritualnya sendiri, dan kemudian menyatukannya. Namun kemudian, terjadilah ledakan kekuatan spiritual. Jaringan emas dan 5 elemen yin yang berputar dan tiba-tiba memancarkan lingkaran kekuatan spiritual yang melonjak, sehingga Yang Chen memiliki dorongan untuk melampiaskannya.
Tanpa berpikir panjang, Yang Chen langsung menutup matanya dan melancarkan pukulan ke arah yang tidak ada siapa-siapa. Di ruang ini, bahkan jika ada jarak 1000 mil, tidak mungkin menghentikan eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen. Di mana ada seseorang dan di mana tidak ada siapapun, Yang Chen tidak perlu membuka matanya dan dia mengetahuinya dengan jelas. Boom, pukulan kekuatan spiritual 5 elemen, Yin dan Yang, membombardir puncak bukit kecil. Ledakan besar tersebut membawa langit penuh asap dan debu, benar-benar menghalangi pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, asap dan debu mereda, namun bukit tersebut sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan lubang besar dengan sedikit bekas-bekas kepalan tangan. Tuan, kakak senior, Yang Chen membuka matanya dan tidak melihat ke sisi lain. Dia langsung menghadap Gao Yue dan Gong Xunling dan berkata, biarlah kamu takut. Gao Yue dan Gong Xunling memang sedikit ketakutan, bukan karena tekanan kesadaran spiritual Yang Chen terlalu menakutkan, tapi karena pukulan tadi. Bagaimanapun, baik wanita maupun kesadaran spiritual Yang Chen berkultivasi ganda, mengetahui bahwa kesadaran spiritual Yang Chen telah menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat memahaminya untuk saat ini, tidak mengherankan. Tapi Yang Chen hanyalah seorang murid di tahap awal Jidan, tidak peduli seberapa kuatnya dia baru saja berada di tahap awal Jidan. Namun, level pukulan itu jelas sebanding dengan master di tahap Yuanying. Ini hanya menantang akal sehat dari kultivasi kedua wanita tersebut. Kamu mengukur tingkat kekuatan batinmu. Gao Yue, yang terkejut, hampir mengeluarkan pengukur langit tanpa memikirkannya dan menyerahkannya kepada Yang Chen agar dia bisa mengukurnya. Setelah Wang Yong dipromosikan ke tahap Dacheng, dia untuk sementara menyerahkan penguasa pengukur langit kepada Gao Yue untuk diamankan. Ini awalnya milik Yang Chen, jadi tentu saja harus dikembalikan ke Yang Chen. Yang Chen tidak ada di sana, jadi sangat normal memberikannya kepada Gao Yue. Ketika tetua lain ingin meminjamnya ketika mereka ingin menerobos, mereka dapat berbicara dengan Yang Chen. Yang Chen sudah lama tidak menyentuh penguasa pengukur langit, dan bahkan hampir lupa bahwa dia memiliki benda ini. Mengambil pengukur langit dan memasukkan kekuatan spiritual, dia segera melihat warna yang menunjukkan tingkat kekuatan spiritualnya. Kedua wanita tersebut telah mengukur level mereka sendiri. Dibandingkan dengan standar 100 derajat pada tahap awal Jidan dalam keadaan normal, salah satu dari dua wanita tersebut bersuhu 300 derajat dan yang lainnya 280 derajat, yang hampir bisa dikatakan lebih unggul. 3100 derajat, hasil ini membuat Gao Yue dan Gong Xunling terlihat tercengang. Kedua wanita itu sudah dianggap sebagai jenius dalam kultivasi, tetapi ketika mereka melihat 3100 derajat Yang Chen, mereka masih merasa bahwa mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih sia-sia. Orang lain tidak dapat membayangkan perasaan mengumpulkan 5 elemen emas dan Yin dan Yang, mereka hanya dapat menggunakan angka paling sederhana untuk memahami bahwa kekuatan spiritual murni Yang Chen 10 kali lipat dari Gao Yue dan Gong Xunling. Gong Xunling tidak tahu harus berpikir apa untuk saat ini, tapi setidaknya Gao Yue sudah merasa seolah-olah dia bukan seorang master, tapi seorang magang. Jangan khawatir tentang besarnya kekuatan spiritual. Yang benar-benar menentukan segalanya adalah keadaan pikiran. Yang Chen mengetahui perasaan kedua wanita itu, dan sangat membantu untuk mengingatkan mereka, penguasa pengukur langit, biarkan saja Anda melihat perubahan dalam kekuatan spiritual Anda, biarkan Anda memiliki kepercayaan diri setiap hari, itu saja, itu tidak bisa diukur efektivitas tempurmu. Karena itu, kedua wanita itu tetap merasa kecil hati. Kesenjangan 10 kali benar-benar merupakan pukulan telak. Awalnya, salah satu dari mereka adalah seorang master dan yang lainnya adalah saudari magang senior. Mereka semua berjalan di depan Yang Chen, tapi sekarang Yang Chen telah melampaui mereka dengan sangat jauh. Lebih dari 3000 derajat, jika dibagi menurut kekuatan spiritual, ini sudah merupakan level tahap Yuanying. Dan ranah Yang Chen masih dalam tahap awal Jidan, tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah keberadaan yang tidak dapat dipahami. Jika orang lain memberitahu kedua wanita itu tentang hal semacam ini, kedua wanita itu pasti akan mengira pihak lain sedang bercanda. Namun, Yang Chen benar-benar berdiri di depan mereka, tidak ada fiksi sama sekali. Chapter 744. Kekuatan spiritual Yang Chen yang memadatkan dan telah selesai, tetapi dia tidak segera keluar dari keadaan mundur. Faktanya, ketika orang-orang Taitian datang ke pintu, kepala istana telah memberitahu Yang Chen untuk pertama kalinya. Harus diketahui bahwa kemunduran Yang Chen bukanlah jenis kemunduran yang tidak dapat diganggu sama sekali. Setiap hari, dia mengobrol dengan tuan dan kakak perempuannya untuk bersantai. Orang-orang Taitian memberikan begitu banyak perhatian dan mengirimkan kesempatan ke pintu. Bagaimana Yang Chen bisa melepaskannya? Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur segalanya, dan pengaturannya harus lancar. Hanya memanfaatkan kesempatan retret, Yang Chen melakukan beberapa pekerjaan persiapan sebelumnya, dan omong-omong, biarkan orang-orang Taitianmen merasakan rasa menunggu dengan cemas. Di Gua Abadi, Yang Chen mulai memurnikan benda kecil. Dalam hal ini, kedua wanita itu sangat tertarik, tetapi yang mengejutkan kedua wanita itu adalah mereka tidak dapat memahami apa yang dilakukan Yang Chen, dan hal-hal yang disempurnakan oleh Yang Chen benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dengan nama Master Pemurnian Gao Yue, murid magang yang diajar sebenarnya menyempurnakan kartu giok yang sederhana dan kasar. Tidak hanya itu, ukiran kartu giok yang buruk dan pola jelek di atasnya menunjukkan bahwa ini adalah barang yang jelek. Jika hal seperti itu dihilangkan, Gao Yue, sebagai penguasa Yang Chen, pasti akan malu jika tidak keluar selama 10 tahun, itu terlalu memalukan. Namun, hal malang seperti ini, Yang Chen sebenarnya menghabiskan hampir 2 bulan untuk membuatnya, yang sangat tidak biasa. Tentu saja, kedua wanita itu juga memahami hal ini, jadi meskipun tidak sedap dipandang dan memalukan, tidak ada yang mempertanyakannya. Bahkan kedua wanita itu sangat pendiam, tidak ada yang bertanya pada Yang Chen apa yang akan dia lakukan.
Setelah menyelesaikan kartu giok, Yang Chen berpura-pura mengkonsolidasikan basis budidayanya. 2 bulan kemudian, Yang Chen mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan retretnya dan menemui kepala istana dan para tetua. Pergerakan kondensing dan Yang Chen telah membuat khawatir kepala istana. Dia adalah orang yang mengendalikan Gua Blue Vault Mountain Immortal. Apa yang terjadi di Gua Abadi, dia hampir bisa mendeteksinya dengan segera. Namun, diketahui bahwa kekacauan yang disebabkan oleh Yang Chen, kepala istana tidak mengatakan sepatah kata pun, atau bahkan melakukan apapun, tetapi membiarkan situasi berkembang. Sepertinya kamu telah mencapai keajaiban besar lainnya. Kepala istana Zhang Jiao memandang Yang Chen, yang semangatnya sangat berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi, dan kemudian bertanya dengan ragu, 5 elemen semuanya atribut dan. Yang Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tetapi ketika mereka melihat jawaban Yang Chen, kepala istana dan para tetua menghirup udara dingin. Semua pendirian Yayasan 5 Elemen telah membuat orang tidak bisa berkata-kata, dan sekarang mereka benar-benar menghasilkan kondensasi inti atribut penuh. Hal ini benar-benar melenceng dari akal sehat budidaya di benak kepala istana dan sesepuh. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Pendirian Yayasan 5 Elemen dapat dikatakan sebagai ranah rendah, dan dapat dengan mudah diterima, namun kondensasi dan tidak semudah itu. Sulit untuk menyingkat kekuatan roh, apalagi pendirian Yayasan 5 Elemen. Namun, sudah ada contoh kondensasi atribut ganda Gao Yue. Hal semacam ini dengan cepat diterima oleh para anggota senior Istana Cunyang. Hanya bisa dikatakan bahwa murid dan cucu Wang Yong memang luar biasa, sepasang monster kecil. Perwakilan dari Tai Tianmen telah menunggu dengan cemas. Harus dikatakan bahwa ketika Istana Cunyang setuju untuk bekerja sama, orang-orang Tai Tianmen agak tidak sabar untuk mengetahui berita tentang pesawat rahasia tersebut. Mereka tidak sabar untuk membuka pesawat rahasia dan mencari tahu sumber daya di dalamnya. Siapa sangka mundurnya Yang Chen akan memakan waktu lebih dari 6 tahun, membuat mereka menunggu selama 6 tahun. Ketika dia melihat Yang Chen, perwakilan Tai Tianmen sepertinya secara tidak sengaja mengungkapkan niat membunuh, tetapi dengan cepat menghilang tanpa jejak. Namun, gumpalan niat membunuh ini ditangkap dengan tajam oleh Yang Chen. Di hadapan kesadaran spiritual tahap akhir Dacheng, hanya ada sedikit orang di dunia fana yang bisa bersembunyi dari perasaan Yang Chen. Yang Chen diam-diam mengikuti kepala istana, di aula utama sekte, ditemani oleh kepala istana dan beberapa tetua, dan di bawah tatapan perwakilan Tai Tianmen dan beberapa pelayan, dia membuat sumpah hati. Bantu orang Tai Tian menafsirkan isi kunci rahasia, dan jangan pernah membocorkannya. Upacara akbar tersebut benar-benar menghilangkan kekhawatiran warga Tai Tian. Faktanya, jika ini adalah operasi dari awal, tidak perlu berkeliling begitu banyak lingkaran, dan tidak akan memakan waktu bertahun-tahun dengan sia-sia, dan juga membiarkan 3 master panggung Yuanying dari Tai Tianmen menunggu di Istana Cunyang untuk 6 tahun. Melihat semua ini terjadi di depan mereka, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ketiga master tahap Yuanying dari Tai Tianmen tidak memiliki keluhan sedikitpun. Bagi Yang Chen, mereka sudah lama mengetahui sikap eselon atas sekte, mereka pasti akan membunuhnya setelah menggunakannya, dan tidak akan ada ampun. Namun, bagi eselon atas sekte, mereka telah membuang banyak waktu karena keputusan yang salah, mereka benar-benar membencinya. Untuk hal sesederhana itu, mereka harus melewati banyak tikungan dan belokan, dan bermain trik. Pada akhirnya, lebih baik menunjukkan pandangan mereka dan menyelesaikan semua masalah hanya dengan satu pertukaran. Harus dikatakan bahwa orang-orang itu, terkadang mereka benar-benar punya otak babi. Selanjutnya, wajar jika Yang Chen dan ketiga perwakilan Tai Tianmen memasuki ruangan sunyi yang disiapkan oleh Istana Cunyang untuk menafsirkan karakter kuno pada kunci rahasia. Namun, setelah memasuki ruangan yang sunyi, 3 master panggung Yuanying memeriksa ruangan yang sunyi terlebih dahulu, dan kemudian serangkaian pengaturan yang terdiri dari setidaknya 10 batasan untuk setiap orang, dan bahkan mengeluarkan platformasi untuk diluncurkan, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan menguping, di Istana Cunyang. Platformasi itu dibuat oleh para ahli panggung Dacheng di Tai Tianmen. Itu khusus digunakan untuk mengisolasi suara dan semua pengintaian. Ada lusinan batasan di platformasi itu sendiri, ditambah batasan yang diatur oleh 3 leluhur tahap Yuanying di luar. Bahkan jika itu adalah master panggung Dacheng di Tai Tianmen, tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menguping, apalagi Istana Cunyang kecil. Setelah melakukan semua ini, salah satu leluhur tahap Yuanying mengeluarkan sepotong bahan logam dari tas Qiankun miliknya. Di mata Yang Chen yang terkejut, bahan logamnya rusak, dan kunci rahasia yang ditutupi dengan prasasti kuno dikeluarkan dan diserahkan kepada Yang Chen. Meskipun semuanya telah diberikan kepada Yang Chen, ketiganya selalu tetap waspada. Begitu Yang Chen melakukan gerakan abnormal, ketiganya pasti akan merebut kembali kuncinya terlebih dahulu. Pada titik ini, mereka memiliki keyakinan mutlak. Yang Chen tidak bermaksud melakukan tindakan tidak rasional apapun di sini, tetapi mengambil kunci rahasia dan mulai mengerutkan kening dan melihat ke atas dan ke bawah. Setelah memutarnya lebih dari 10 kali berturut-turut, ada senyuman masam di wajahnya. Apa, Anda tidak tahu prasasti ini? Nenek moyang tahap Yuanying yang terkemuka menjadi gugup dan bertanya dengan cemas. Jika Yang Chen tidak mengetahuinya, lelucon ini akan menjadi besar. Chapter 745. Bukan itu. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, saya masih tahu kata-katanya. Sebut saja, bahkan master panggung Yuanying sendiri tidak menyadarinya, mereka menghela nafas lega. Untungnya, Yang Chen mengetahui kata-kata ini, jika tidak, perjalanan mereka akan menjadi tidak berarti. Saya pikir ini adalah kunci menuju pesawat rahasia, tapi sepertinya tidak seperti itu. Kalimat Yang Chen selanjutnya membawa ketiga orang itu ke dalam pusaran keterkejutan lagi. Ini bukan kunci menuju pesawat rahasia. Nenek moyang tahap Yuanying di tengah terkejut dan langsung berdiri.
Ini bukanlah kunci menuju pesawat rahasia, lalu apa yang membuat semua orang sibuk? Tepatnya, ini hanyalah cara untuk memandu cara membuka pesawat rahasia. Yang Chen tersenyum dan menjawab perlahan. Jantungnya tergantung di tenggorokan, jatuh kembali ke dada, lalu tergantung di tenggorokan dan jatuh kembali ke dada. Ketiga leluhur tahap Yuanying, bahkan dalam pertempuran paling berbahaya, tidak begitu mendebarkan, tetapi beberapa kata dari Yang Chen membuat mereka kehilangan ketenangan lagi dan lagi. Cara membuka pesawat rahasia, meskipun itu bukan kunci pesawat rahasia, tidak lebih buruk. Ketiga orang itu akhirnya memasukkan kembali hati mereka ke dalam perut mereka. Mata ketiga orang itu sangat buruk dan mereka semua menatap wajah Yang Chen, dan mereka hampir berbalik melawan Yang Chen. Bagaimana cara membuka pesawat rahasia? Perwakilan leluhur panggung Yuanying di tengah bertanya dengan suara yang dalam. Jika Yang Chen tidak perlu menafsirkan kata-kata ini, mungkin mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju kepala Yang Chen, atau memotong Yang Chen menjadi dua dengan pedang. Aku tidak tahu. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lugas, prasasti di atasnya tidak dicatat. Ketiga leluhur tahap Yuanying hampir gila. Setelah berkata begitu banyak, dia malah berkata bahwa dia tidak tahu, tidak ada catatannya. Dari mana kesimpulan awal Yang Chen berasal? Lalu bagaimana kamu tahu bahwa ini bisa memandu jalan membuka pesawat rahasia? Raungan perwakilan patriark hampir memekakkan telinga. Jika bukan karena dia menginginkan penjelasan dari mulut Yang Chen, dia mungkin sudah mengambil kepala Yang Chen dengan pedangnya. Prasasti di permukaan hanya mencatat formasi pemandu. Isi sebenarnya masih di dalam. Yang Chen mengangkat kunci rahasia di tangannya dan menjawab dengan sangat santai, selama kamu mengikuti prasasti ini dan membuat lingkaran sihir kecil, kamu dapat membuka isi di dalamnya. Setelah mengatakan itu, Yang Chen tersenyum dan berkata dengan santai, itu bagus juga. Setidaknya aku tidak perlu khawatir kalian mencoba membunuhku karena membocorkan rahasianya. Lagi pula aku tidak tahu, kan? Petik 2. Kata-kata Yang Chen membuat ketiga leluhur tahap Yuanying agak terdiam. Faktanya, sumpah besar setan hati memang merupakan ujian yang paling serius, tapi itu bukanlah sumpah yang paling tepat waktu. Bahkan jika Yang Chen membocorkan rahasianya, sumpah itu akan terpenuhi ketika dia menjalani kesengsaraannya, yang mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian. Satu-satunya hal yang bisa membuat orang merasa nyaman adalah kematian. Orang mati tidak mau berbicara, dan mereka paling pandai menyimpan rahasia. Bagaimana cara membuat formasi ini? Perwakilan leluhur panggung Yuanying bertanya dengan suara yang dalam, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yang Chen lagi, dia hanya ingin mengetahui semua isinya, dan kemudian segera meninggalkan pria sialan ini, dia tidak ingin melihat kebenciannya, wajah lagi. Lupakan saja, aku masih lelah membantumu melakukannya. Yang Chen menghela nafas, mengeluarkan sepotong kartu giok dari tubuhnya, dan kemudian mengukirnya dengan kikuk. Ketiga leluhur tahap Yuanying menatap tajam ke arah teknik Yang Chen, sepertinya mereka ingin melihatnya dengan jelas dan mengingatnya. Yang Chen tidak menghindarinya, dia melakukannya dengan jujur di depan mereka bertiga, dan bahkan menjelaskannya. Tidak ada yang menyangka bahwa kartu giok ini, yang awalnya datar, sebenarnya adalah kartu giok yang dibuat oleh Yang Chen. Tiga leluhur tahap Yuanying, di bawah intervensi kesadaran spiritual tahap akhir Dacheng Yang Chen yang kuat, tidak satu pun dari mereka yang menemukan ini. Faktanya, liku-liku Yang Chen sebelumnya membuat mood ketiga leluhur tahap Yuanying berfluktuasi, sepenuhnya sadar, untuk menutupi tindakan Yang Chen sendiri saat ini. Ketika ketiga orang itu diliputi amarah, itu juga merupakan saat di mana pertahanan mereka paling santai, terutama ketika mereka sepenuhnya memahami bahwa Yang Chen bisa melakukannya. Dengan mudah, Yang Chen di depan tiga leluhur tahap Yuanying, menyelesaikan kartu giok dengan jebakan yang telah dia sempurnakan, dan kemudian menyerahkannya kepada perwakilan di tengah. Letakkan saja kartu giok ini pada kunci yang kamu katakan, dan masukkan sedikit kekuatan roh, kamu dapat melepaskan isi yang tersegel di dalamnya. Ketika Yang Chen mengembalikan kuncinya, dia tidak lupa memberitahu mereka cara menggunakannya. Jika Anda tidak merasa nyaman, saya juga telah mengatakan metode produksinya, ikuti saja teknik yang sama untuk membuat kartu giok. Jika kamu berani berbohong kepada kami, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Master panggung Yuanying di tengah jelas tidak begitu terkendali, dia dengan ganas mengambil kartu giok dan kunci rahasia, menjatuhkan kalimat, menyingkirkan batasan dan pelat formasi, berbalik dan pergi. Kedua rekan di sebelahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, juga menatap tajam ke arah Yang Chen, mengikuti rekan yang sudah bangun, dan pergi bersama. Keluar dari ruangan yang sunyi, ketiga leluhur panggung Yuanying tidak menyembunyikan wajah serius mereka, tetapi dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana dan beberapa tetua, lalu langsung pergi di depan semua orang, sikap mereka benar-benar berbeda dari saat mereka datang. Melihat ketiga orang itu pergi, wajah Yang Chen menunjukkan senyuman yang tidak dapat dipahami. Ketika dia baru saja membuat kartu giok, dia telah mengukir jebakan kecil pada kartu giok yang telah diselesaikan dengan coretan tulisan tertentu pada kunci rahasia. Selama pihak lain membuat formasi pemandu sesuai dengan metode yang dia katakan, itu akan memandu jebakan. Bisa dibayangkan bahwa masyarakat Tianmen tidak akan pernah mempercayai kartu giok yang dibuat oleh Yang Chen, dan pasti akan membuat setnya sendiri. Pengaturan pada kunci rahasia, di bawah kendali kesadaran spiritual Yang Chen yang sangat kuat dan efek dari seni rahasia tiga kemurnian, bahkan tetua panggung Dacheng mereka yang paling kuat belum tentu dapat menemukannya. Sekarang Yang Chen sudah mulai menantikannya. Begitu orang-orang Taitian membuka jebakan, situasi seperti apa yang akan terjadi sehingga orang-orang tidak sabar untuk mengetahui hasilnya. Kepala istana masuk ke ruangan yang sunyi dengan wajah dingin. Sikap ketiga orang itu justru membuat kepala istana sangat kesal. Ketika dia melihat Yang Chen, wajah kepala istana sedikit lebih baik. Bagaimana itu? Kepala istana bertanya dengan santai, tampak prihatin.
Tunggu pertunjukan yang bagus. Yang Chen menunjukkan senyum percaya diri dan memberikan jawaban yang ingin didengarnya kepada kepala istana. Apakah akan ada masalah dengan sumpah hati? Kepala istana juga menunjukkan senyuman dan bertanya dengan prihatin. Murid ini baru saja berjanji tidak akan pernah membocorkan rahasia kunci rahasia ini. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, tetapi murid ini tidak menjamin bahwa bidang rahasia yang ditinggalkan oleh kesadaran klon tidak akan bocor. Chapter 746. Jawaban Yang Chen membuat kepala istana tertegun beberapa saat, lalu dia tertawa. Dengan pikirannya, dia langsung menebak bahwa Yang Chen telah melakukan sesuatu untuk mencuri langit dan mengubah matahari. Kesadaran klon menyampaikan berita tentang pesawat rahasia kepada orang-orang Taitian, dan sekarang pesawat rahasia yang tercatat dalam kunci rahasia di tangan orang-orang Taitian diam-diam dikendalikan oleh Yang Chen. Hahaha, tawa bahagia itu berlangsung lama, dan kepala istana berhenti. Dia memandang Yang Chen sebentar dan berkata, baiklah, saya tidak akan bertanya, selama Anda tidak menyerahkan hal-hal ini kepada orang-orang Taitian. Kali ini bisa dianggap sebagai proses yang sangat tidak terduga. Orang-orang Taitian sebenarnya merendahkan diri untuk mencari kerja sama dengan Istana Chunyang. Kepala istana dan para tetua dapat menikmati rasa hormat yang cukup dari beberapa perwakilan Taitianmen, dan akhirnya, mereka dapat menyatukan para Taitianmen. Hal baik semacam ini tidak terlalu berarti bagi kepala istana. Bahkan jika kepala istana tidak mengatakan ini, Yang Chen tidak akan menyerahkan hal ini kepada orang Taitian. Kunci rahasia yang dibawa oleh orang Taitian kali ini sebenarnya bukanlah kunci rahasia yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan Yang Chen, itu mencatat cara memasuki pesawat rahasia, dan kuncinya sendiri tidak banyak berpengaruh. Karena berita tentang pesawat rahasia diberikan kepada orang Taitian, Yang Chen tentu saja ingin meninggalkan pesawat rahasia ini sebagai hadiahnya sendiri. Bagaimanapun, selama itu adalah barang milik Taitianmen, Yang Chen tidak akan ragu untuk mengambilnya. Namun, bukanlah gaya Yang Chen untuk sepenuhnya memberikan pesawat rahasia berbahaya itu kepada orang-orang Taitian. Oleh karena itu, Yang Chen perlu pergi ke Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau untuk mengklarifikasi niatnya kepada Master Sekte Lu dan penguasa Tantai. Setelah ketiga perwakilan Taitianmen mendapatkan hal-hal spesifik, mereka tidak berani mengabaikannya. Mereka tidak berhenti sepanjang jalan dan hampir terbang kembali ke Taitianmen dalam garis lurus. Sekte telah menunggu tempat rahasia ini selama beberapa dekade. Hal-hal di dalamnya sudah cukup untuk mengembalikan prestise orang-orang Taitian yang sangat lemah. Setidaknya dalam hal sumber daya, mereka pasti bisa kembali ke puncak Taitianmen. Para petinggi memiliki harapan yang tinggi terhadap pesawat rahasia ini, dan mereka secara alami tahu apa yang baik dan buruk. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke sekte adalah bertemu dengan pemimpin sekte dan menyerahkan penjelasan Yang Chen serta token giok yang dia buat kepada pemimpin sekte. Tentunya proses pembuatan token giok tersebut juga dicatat secara detail pada selembar bambu dan diserahkan. Para petinggi Taitianmen segera berkumpul untuk berdiskusi. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada yang mempercayai penjelasan Yang Chen. Ini bukan kurangnya kepercayaan pada kemampuan Yang Chen, tapi hanya identitasnya. Harus diketahui bahwa Yang Chen ada hubungannya dengan kematian 6 Master Panggung Yuanying. Token giok yang dibuat oleh Yang Chen juga dicemooh oleh beberapa ahli pemurnian dan pembentukan di Taitianmen. Itu adalah teknik yang buruk, formasi yang buruk, dan material yang buruk. Tampaknya Yang Chen ini hanya berbakat dalam alkimia, dan dalam aspek lain, itu adalah terak. Hal ini sejalan dengan akal sehat di benak setiap orang. Jika seseorang bisa menantang surga seperti Yang Chen dalam alkimia, dan juga mahir dalam pemurnian dan formasi, itu tidak bisa dimengerti. Formasinya sangat sederhana, yaitu formasi pemandu. Sekilas, beberapa tetua yang pandai formasi menentukan hal ini. Kuncinya adalah memandu isi yang tersimpan pada kunci rahasia. Dalam hal ini, kunci rahasia masih merupakan bagian penting. Tidak ada masalah dengan formasinya. Seorang penatua atas nama beberapa ahli inspeksi memberikan kesimpulan, hanya saja teknik anak itu terlalu buruk, dan dia hampir tidak bisa memulainya. Itu tidak mengherankan. Saat dia berbicara, sebuah kartu giok muncul di tangan tetua yang berbicara. Hanya dalam 2 tarikan napas singkat, formasi pemandu berukir telah muncul di kartu giok. Garis-garis yang rapi dan indah memang tidak terlihat cantik, namun skill dasar yang kokoh membuat beberapa master di sebelahnya menyebutnya bagus. Bahkan jika kartu giok formasi yang dibuat oleh Yang Chen dapat digunakan, mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, ada metode produksinya, tidak ada masalah dalam membuat yang lain, dan tampaknya efeknya jelas jauh lebih baik daripada yang dibuat oleh Yang Chen. Tentu saja, kunci rahasia harus diambil kembali dan diperiksa berulang kali untuk memastikan Yang Chen tidak melakukan apapun terhadapnya. Orang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini adalah seorang tetua tingkat Dacheng. Melihat penampilannya yang cermat, sepertinya dia ingin menjelajahi permukaan kunci rahasia itu sedikit demi sedikit. Proses pemeriksaan ini membuat ketiga perwakilan panggung Yuanying sedikit marah. Di bawah pengawasan mereka bertiga, apa yang bisa dilakukan Yang Chen, seorang pria kecil di tahap awal jidan. Semakin teliti pemeriksaan terhadap sesepuh tingkat Dacheng menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai mereka. Bagaimana ini bisa membuat suasana hati mereka bertiga menjadi baik? Seorang pria kecil di tahap awal jidan, dalam waktu kurang dari setengah jam, di bawah pengawasan ketat dari 3 leluhur tahap Yuanying, apakah dia melakukan sesuatu pada kunci rahasianya? Tidak peduli siapa yang mengajukan pertanyaan ini, itu adalah penghinaan terhadap ketiga leluhur tahap Yuanying. Namun saat ini ketiga leluhur tahap Yuanying tidak berani menunjukkan amarah apapun, karena yang memeriksa barang tersebut telah digantikan oleh sesepuh tahap Dacheng lainnya. Para tetua ini bisa dikatakan sebagai landasan Taitianmen. Jika mereka ragu, pasti ada sesuatu yang perlu diragukan. Itu terkait dengan rencana Taitianmen, tidak terlalu berhati-hati.
Ketika semua kunci rahasia diperiksa oleh beberapa tetua tahap Dacheng, dan bahkan setelah beberapa tetua tahap Yuanying memeriksanya, pejabat tingkat tinggi memutuskan bahwa tidak ada masalah di dalamnya. Formasi pada kartu giok dibuat secara pribadi oleh tetua mereka sendiri, dan prinsip formasinya terlalu sederhana. Satu-satunya hal yang agak istimewa adalah prinsip penilaian dalam formasi, tapi ini pasti terkait dengan kunci rahasia. Jika tidak, begitu formasi sederhana ditemukan, konten di dalam kunci akan dipandu keluar, bukankah itu terlalu buruk? Formasi tersebut telah dipelajari oleh sekelompok orang, dan tidak ada masalah sama sekali. Kini, beberapa sesepuh panggung Dacheng juga menilai tidak ada masalah dengan kuncinya, dan tidak dirusak dalam proses keluarnya. Kemudian, sepertinya mereka bisa mulai meluncurkan formasi pada kartu giok untuk memandu konten yang terekam di dalam kunci. Namun, para pejabat tinggi yang berhati-hati tetap mengaturnya terlebih dahulu. Mereka memilih ruang terbuka dan mengatur formasi pelindung. Siapa yang tahu kalau ada bahaya di kunci rahasianya? Ini tidak cukup. Di lingkaran yang lebih pinggiran, diatur lingkaran pembatasan, sehingga konten apapun yang muncul di dalamnya tidak akan didengar oleh orang yang tidak relevan. Singkatnya, semuanya sangat hati-hati. Tidak mungkin, ini bukanlah jawaban yang diberikan oleh orang Taitian itu sendiri, tetapi oleh Yang Chen. Karena kematian 6 master panggung Yuanying ada hubungannya dengan dia kemungkinan besar mengetahui sikap orang Taitian terhadapnya. Siapa yang tahu jika Yang Chen akan mengatur jebakan di dalamnya? Setelah melakukan semua ini, Master Sekte mengangguk ketiga tetua panggung Dacheng di dalam dan memberi isyarat kepada mereka untuk memulai. Chapter 747. 3 master panggung Dacheng berada di tengah, tentu saja sangat mudah. Di dunia ini, seharusnya tidak ada yang bisa membunuh 3 master panggung Dacheng sekaligus dalam sekejap. Bahkan jika ada, itu tidak akan pernah berada dalam formasi pemandu yang sederhana, dan bahkan lebih mustahil lagi berada dalam kunci rahasia yang telah disimpan oleh Sekte Taitianmen untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Lampu pada kartu giok menyala, dan sesepuh panggung Dacheng menyuntikkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan formasi pemandu. Kemudian dalam kilatan cahaya, kunci rahasianya berada di dekat kartu giok. Boom, kesadaran spiritual yang agung hingga ekstrim muncul dari kunci rahasia. Pecahnya kesadaran spiritual yang terkompresi dan kental secara instan langsung menembus susunan pelindung dan menghancurkan semua batasan di pinggiran. Susunan pelindung itu untuk mencegah kerusakan kekuatan spiritual, namun tidak ada cara untuk mencegah penetrasi kesadaran spiritual. Terlebih lagi, pecahnya kesadaran spiritual yang tiba-tiba ini tidak merugikan siapapun, meskipun pembatasannya dihilangkan, namun orang-orang di sekitar tidak merasakan kerugian apapun. Dalam sekejap, jangkauan gelombang kejut kesadaran spiritual tidak mengetahui seberapa jauh penyebarannya. Orang-orang Taitian tingkat tinggi yang berdiri di tengah hanya merasa bahwa kesadaran spiritual ini sangat kuat. Menurut pengalaman mereka, setidaknya berada pada level tahap akhir Dacheng, dan bahkan mungkin mendekati tahap puncak Dacheng. Kesadaran spiritual baru saja muncul, tidak melukai orang, juga tidak melepaskan tekanan, sehingga semua orang menjadi sangat santai. Bahkan beberapa tetua dan master sekte sedang merenung, hanya pendahulu yang begitu kuat yang bisa menyegel semua rahasia dalam kunci rahasia kecil, dan hanya melepaskannya setelah dibimbing. Kemudian, gambaran yang sangat jelas muncul di benak setiap orang, gambaran itu sangat jelas, itu adalah tempat yang spesifik. Lalu terjadilah perubahan hidup. Dia adalah senior dari sekte besar yang mengalami kemunduran di zaman kuno. Sektenya hancur, dan dia akan naik sendirian. Dia tidak berdaya untuk mengubah apapun, tetapi dia meninggalkan warisan dan modal bagi keturunannya untuk merevitalisasi sekte tersebut dan bangkit kembali. Lokasi pada gambar adalah di mana letak pesawat rahasia itu, cara apa yang diperlukan untuk membukanya, namun ada 1000 peringatan, generasi muda yang kekuatannya tidak mencukupi sebaiknya tidak berpikir untuk membukanya. Ada bahaya besar di pesawat rahasia, tapi masih ada peluang besar yang tersisa untuk generasi mendatang. Dari awal hingga akhir, pesan pendahulu ini tidak menyebutkan apapun tentang Taitianmen, juga tidak menyebutkan apa yang ada di dalamnya. Dia hanya menjelaskan cara membuka pesawat rahasia dengan sangat jelas, dan lokasi pesawat rahasia juga sangat spesifik. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa Divine Sense yang begitu kuat telah bertahan selama puluhan ribu tahun dan meninggalkan pesan sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya senior itu. Meskipun seniornya tidak menyebutkan apa yang ada di dalamnya, kesempatan besar yang bisa membuatnya memperingatkan mereka yang tidak cukup kuat untuk tidak serakah pasti menggoda. Orang Taitian mungkin tidak punya banyak, tapi mereka punya banyak ahli. Apa artinya mereka tidak cukup kuat? Apakah ahli di tingkat Naschen Soul Realm sudah cukup? Apakah cukup menguasai panggung Mahayana? Tampaknya pesawat rahasia ini ada di kantong orang Taitian. Divine Sense-nya berhenti sejenak dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Gambarannya tidak banyak berubah. Itu adalah lokasi pesawat rahasia. Setelah 3 kali berturut-turut, tiba-tiba menghilang, dan tidak ada lagi jejak auranya. Kunci rahasia yang membawa benda-benda ini, di bawah pengawasan semua orang, diam-diam berubah menjadi bubuk dan menghilang bersama angin, tanpa meninggalkan jejak. Benar saja, itu adalah pakar senior, pesan yang ditinggalkan sangat menggemparkan. Beberapa tetua sedang berdiskusi satu sama lain tentang peluang apa yang akan ada di pesawat rahasia dengan senyuman di wajah mereka. Seorang master panggung Dacheng tiba-tiba berteriak, tidak bagus. Semua orang tercengang, dan mata mereka langsung terfokus pada yang lebih tua. Dengan pengingat ini, 2 master panggung Dacheng lainnya juga langsung mengerti. Hampir segera setelah kata-kata sesepuh itu, terdengar 2 seruan, tidak baik. Dalam jangkauan Divine Sense, semua orang dapat mendengar dan melihat. Tetua tahap Dacheng yang pertama kali berbicara dengan cepat mengucapkan sebuah kalimat, dan kemudian terbang dalam sekejap, segera blokir sekte tersebut, kita tidak boleh membiarkan berita itu bocor. Kalimat ini hampir menyebabkan semua tetua di lingkaran itu roboh.
Dalam jangkauan Divine Sense, semua orang dapat mendengar dan melihat. Bukankah itu berarti setidaknya ribuan orang mengetahui berita tentang pesawat rahasia itu? Demi keamanan, mereka juga sengaja memilih tempat terbuka, bukan aula dalam sekte, yang merupakan tempat yang sangat terlindungi. 200 mil jauhnya dari daerah ini adalah aula dalam sekte, dan setidaknya ada puluhan ribu murid berkumpul di gerbang gunung bagian dalam. Di arah lain, kurang dari 500 mil jauhnya, adalah lokasi pasar terbesar sekte, tempat berkumpulnya banyak pedagang, setidaknya setengah dari mereka bukan orang Taitian. Baru saja, kekuatan rasa ilahi, hampir semua orang menyadarinya, tetapi dengan akal sehat, semua orang dapat memahami seberapa besar cakupan rasa ilahi dari seorang master tahap akhir Dacheng. Setidaknya dalam radius 2000 mil, sama sekali tidak ada masalah. Dalam radius 2000 mil, meskipun berada dalam wilayah Taitianmen, tidak semua orang di dalamnya adalah murid Taitianmen. Terlebih lagi, meskipun mereka adalah murid Taitianmen, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka semua setia. Para Taitianmen dapat menempatkan orang-orangnya sendiri di istana Chunyang atau sekte lain, dan sekte lain juga dapat menggunakan metode ini untuk menangani Taitianmen. Dengan cara ini, dalam radius 2000 mil, setidaknya tidak kurang dari 100.000 orang mengetahui berita tentang pesawat rahasia tersebut. Yang dikatakan pendahulunya terlalu detail, tidak hanya ada gambaran yang jelas, tapi juga cara membukanya, di mana letaknya, disebutkan dengan jelas. Sekalipun dia takut orang lain tidak dapat mengingatnya, dia sengaja mengatakannya 3 kali. Mata Master Sekte Taitianmen hampir terbakar. Sektenya telah bekerja keras untuk menghabiskan banyak uang, dan bahkan tidak segan-segan merendahkan diri untuk bekerja sama dengan Istana Chunyang untuk mendapatkan berita, tetapi sebenarnya diketahui 100.000 orang. Saat ini, setiap orang yang hadir memiliki perasaan ingin membunuh seseorang. Tapi semua orang paham bahwa membunuh orang tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Tetua panggung Dacheng benar, hal yang mendesak adalah menutup gunung itu, dan beritanya tidak boleh mudah bocor. Namun dalam radius 2000 mil, tidak mudah untuk menyegel 100.000 orang sepenuhnya, bahkan jika itu adalah orang Taitian. Tetua tahap Dacheng yang terbang bergegas ke poros formasi pelindung gunung dan mengaktifkan formasi pelindung gunung untuk menyegel gunung, tetapi masih membuang-buang waktu. Setidaknya ada 2.000 orang yang, setelah mendengar berita tadi, meninggalkan sekte surga terbesar dengan kecepatan tercepat tanpa berkata apa-apa. Di antaranya, ada pengunjung yang datang mengunjungi Taitianmen, pengusaha yang datang untuk berbisnis di Taitianmen, bahkan puluhan murid Taitianmen. Bahkan jika orang-orang Taitian disegel seperti celah besi saat ini, berita itu pasti akan menyebar. Chapter 748. Sebuah pesawat rahasia yang diturunkan oleh para pendahulu sekte kuno, di antara orang-orang yang tiba-tiba mendengar berita ini, ada terlalu banyak orang pintar. Tentu saja, ada lebih banyak orang di antara mereka. Oleh karena itu, tanpa menunggu reaksi orang-orang Taitian, beberapa orang bahkan mulai melarikan diri secara gila-gilaan dari orang-orang Taitian hanya setelah mendengarkannya. Saat ini, sebagian besar murid Taitianmen masih tenggelam dalam berita tentang pesawat rahasia, karena takut kehilangan satu suku kata pun. Tidak ada yang menyangka akan terjadi kecelakaan seperti itu, dan tidak ada yang mengerti bagaimana berita tentang pesawat rahasia bisa menyebar begitu luas. Mungkin seperti yang dikatakan pendahulunya, dia takut orang yang basis budidayanya tidak mencukupi akan mencoba peruntungannya, jadi dia ingin menyebarkannya secara besar-besaran. Tentu saja, peluang sebenarnya tidak hanya bagi orang-orang dengan basis budidaya yang memadai, tetapi juga bagi orang-orang yang cukup beruntung. Pendahulu yang meninggalkan pesawat rahasia mengatakan bahwa ada bahaya besar, yang menjelaskan semuanya dengan jelas. Kabar tersebut datang dari para Taitianmen, namun bukan berarti ini adalah pesawat rahasia leluhur para Taitianmen. Pendahulunya adalah master dari sekte kuno. Hal ini sangat jelas. Bahkan jika orang Taitian ingin mengingkari utangnya, itu tidak mungkin. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang mendengarnya, melainkan puluhan ribu orang. Orang Taitian tertarik dengan pesawat rahasia, masalahnya tidak sedikit orang yang juga tertarik dengan pesawat rahasia. Mungkin beberapa orang dan beberapa sekte tidak berani bersaing dengan orang Taitian untuk mendapatkan kepemilikan pesawat rahasia. Namun, Taitianmen bukanlah satu-satunya sekte super, dan setidaknya ada beberapa yang dapat dibandingkan dengannya. Sekte 5 Elemen, Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Qiankun, dan bahkan beberapa sekte iblis tidak akan pernah berdiam diri. Harus diketahui bahwa lokasi pesawat rahasia itu berada di wilayah monster Aceh. Meskipun tidak terlalu jauh dari Sekte Dao, namun juga sangat dekat dengan Sekte Iblis. Sekelompok orang Taitian melihat laporan para murid sekte tanpa berkata-kata, dan jenis kengganan di hati mereka hampir menjadi yang terbesar. Setelah menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun, menghabiskan begitu banyak tenaga, bahkan kehilangan muka untuk bertanya kepada generasi muda junior, mengira bahwa barang yang mereka dapatkan adalah eksklusif untuk keluarga mereka sendiri, namun mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Bukannya tidak ada yang mencurigai Yang Chen telah melakukan sesuatu, tetapi tidak ada yang tahu 2 fakta. Salah satunya adalah apakah Yang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Semburan kesadaran spiritual itu, semua orang yakin bahwa itu setidaknya berada pada tahap akhir Dacheng, atau bahkan lebih tinggi, tahap puncak Dacheng. Dan Yang Chen, paling banyak, berada di level inti emas tahap tengah. Bagaimana dia bisa memiliki alam rasa ilahi? Terlebih lagi, jika dijumlahkan orang-orang di Istana Chunyang, hanya ada 2 orang di tahap awal Dacheng. Semuanya dipromosikan dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan untuk menghubungi para master di tahap akhir Dacheng? Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau memiliki penguasa tahap akhir Dacheng, tapi di mana mereka melakukannya? Di ruangan yang sunyi. Itu tidak mungkin. Hampir semua master di tahap akhir Dacheng sedang mundur di sekte. Bagaimana mereka bisa memiliki waktu luang untuk bermain dengan cara seperti ini?
Hal lain yang tidak dapat dia pahami adalah bagaimana Yang Chen melakukannya. Dia dapat kunci rahasianya, dari awal sampai akhir paling lama hanya setengah jam, di mana dia punya waktu untuk main trik. Kecuali dia sudah melakukan segala persiapan sebelum hal itu terwujud. Ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Jika Yang Chen dipersiapkan terlebih dahulu, berarti Yang Chen sudah lama mengetahui keberadaan pesawat rahasia ini. Belum lagi Yang Chen, digantikan oleh siapapun di sini, apakah mereka akan menyerahkan pesawat rahasia yang hanya mereka yang tahu? Ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, dengan cara ini, kecurigaan Yang Chen adalah yang paling kecil. Satu-satunya penjelasan adalah pengaturan pendahulunya yang kuno. Ada keraguan lain yang tidak dapat dipecahkan. Bukankah kunci rahasia ini ditinggalkan oleh pendahulu sekte? Bagaimana itu bisa menjadi pendahulu kuno, dan tidak ada hubungannya dengan sekte? Bukankah dikatakan bahwa ada catatan tentang sekte tersebut? Ketika seseorang mengajukan pertanyaan ini, setelah beberapa saat, seorang penatua menjawab pertanyaan itu dengan rasa malu. Ini memang sesuatu yang dicatat oleh sekte, tetapi apakah pemilik aslinya adalah seorang Taitianmen masih bisa diperdebatkan. Orang Taitian memiliki sejarah yang panjang, dan gaya sombong mereka tidak hanya berkembang dalam beberapa dekade terakhir, tetapi juga mengikuti perkembangan sekte, dan sikapnya selalu seperti ini. Apa yang diambil oleh murid-murid sekte dari tangan orang lain, secara alami juga merupakan hal-hal dari sekte. Logikanya yang sederhana dan kasar inilah yang menjadi warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu Taitianmen. Adapun bagaimana pendahulu yang tertinggal mendapatkannya, tidak ada yang tahu. Segera setelah ribuan orang diketahui telah melarikan diri, anggota senior Taitianmen segera mulai berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Bagaimanapun, pesawat rahasia ini diperoleh oleh orang Taitian setelah banyak usaha, jadi mereka tidak boleh membiarkan orang lain menyentuhnya. Segera, seorang tetua panggung Dacheng berangkat dengan beberapa master panggung Yuanying dan sekelompok murid panggung Jidan. Mereka terlebih dahulu mendatangi situs tersebut untuk menempati situs tersebut, agar tidak membiarkan orang lain memanfaatkannya terlebih dahulu. Di antara orang-orang yang melarikan diri, tidak ada penguasa panggung Dacheng, jadi meskipun sekte lain mendapat beritanya, itu akan memakan waktu lebih lambat daripada orang Taitian. Seorang tetua panggung Dacheng pergi untuk mengambil alih, dan orang-orang biasa tidak akan berani menyinggung perasaan dengan mudah. Selanjutnya, mereka harus khawatir tentang masalah beberapa sekte besar. Orang-orang Taitian awalnya punya alasan. Bagaimanapun, kunci pesawat rahasia ada di tangan orang Taitian. Namun, sekarang satu-satunya kunci pesawat rahasia itu telah berubah menjadi bubuk, dan tidak ada cara untuk memberikan bukti apapun. Dan pendahulunya mengatakan dengan jelas bahwa itu adalah sekte kuno. Karena ini adalah sekte kuno, tentu saja tidak ada hubungannya dengan orang Taitian. Tidak ada cara untuk mengambil sumber daya ini untuk diri mereka sendiri. Sekarang satu-satunya cara adalah berpacu dengan waktu, sebelum sekte besar lainnya bereaksi, mereka segera membuka pesawat rahasia, menyapu barang-barang, dan meninggalkan tempat kosong untuk yang lain. Ini adalah cara yang benar. Dalam hal semacam ini, selalu tangan yang cepat, tangan yang lambat tidak ada apa-apanya, ini adalah aturan diam-diam semua orang. Setelah berdiskusi, sesepuh Dacheng lainnya membawa beberapa leluhur tahap Yuanying ke pesawat rahasia. Dalam imajinasi semua orang, dua master panggung Dacheng sudah cukup untuk menangani segalanya. Inilah efek yang diinginkan Yang Chen. Awalnya, orang-orang Taitian mendapat bimbingan kesadaran avatar dan sangat siap. Meski begitu, mereka masih kehilangan beberapa master panggung Dacheng. Kini konsekuensi dari tindakan tergesa-gesa sudah jelas. Bukan saja mereka tidak mendapatkan apa-apa, tapi mereka juga akan kehilangan beberapa nyawa lagi. Dan penundaan seperti ini juga akan memberikan cukup waktu bagi sekte besar lainnya. Ini juga alasan mengapa Yang Chen sekarang dengan santai melakukan perjalanan sampai berita menyebar ke sekte utama, dan kemudian muncul di Pulau Abadi Giok Hijau. Kedua sekte besar harus mengetahui hal-hal ini untuk membuat pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Selanjutnya, terserah pada Yang Chen untuk melihat apakah dia berhasil membujuk kedua master sekte tersebut. Chapter 749. Melihat si Sanshan lagi, mata Yang Chen berbinar. Terakhir kali, si Sanshan dijerat oleh beberapa iblis hati, dan jiwanya sangat lelah, dan kondisinya sangat lama. Tapi kali ini, peri si dingin dan anggun, seperti pedang yang keluar dari sarungnya, penuh semangat kepahlawanan, dengan keberanian yang berbeda. Ini adalah peri si yang asli. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sebagai ganti mata langkah si Sanshan yang sedikit menawan. Kemudian, Yang Chen dibawa ke penguasa Tantai. Yang Chen membantu orang Taitian menafsirkan kunci rahasia, yang bukan rahasia, dan banyak orang mengetahuinya. Apalagi setelah menafsirkan kunci rahasia, orang Taitian juga melakukan kesalahan besar, dan sebab serta akibatnya sudah diketahui dengan baik. Meskipun tampaknya tidak ada hubungan langsung dengan Yang Chen, penguasa Tantai masih berharap untuk mengetahui situasi spesifiknya. Saya tahu Anda telah membuat sumpah hati, dan Anda tidak bisa mengungkapkannya kepada publik. Penguasa Tantai berbicara kepada Yang Chen, tanpa perubahan sedikit pun, lugas dan langsung pada intinya. Pertama, penguasa Tantai dan Yang Chen sudah berkenalan. Kedua, dengan identitas Lord of Tantai, dia tidak akan melakukan trik kecil apapun pada generasi junior yang lebih muda. Dengan hubungan antara Yang Chen dan muridnya sendiri, si Sanshan, tidak terlalu sulit untuk menanyakan apapun. Saya hanya ingin tahu, jika Green Jade Immortal Island saya ingin terlibat, apakah ada peluang? Dalam perkataan penguasa Tantai, tidak disebutkan detail apapun, tapi hanya satu hasil. Bukan Yang Chen yang membocorkan berita tersebut. Apalagi beritanya sudah tersebar kemana-mana. Tidak perlu menanyakan detailnya kepada Yang Chen. Lord of Tantai hanya ingin mendengar penilaiannya karena Yang Chen adalah orang yang paling banyak berhubungan langsung dengan kunci rahasia saat itu saja. Ini menyelamatkan Yang Chen dari banyak masalah.
Dia tidak perlu menjelaskan skema atau trik apapun, dan dia tidak perlu mendapatkan kepercayaan dari tuan pulau. Dia hanya perlu menyatakan penilaiannya sendiri, dan sisanya akan diputuskan oleh pemilik pulau. Maafkan saya karena tidak bisa menjelaskan terlalu banyak detail. Yang Chen meminta maaf terlebih dahulu. Ini adalah kesopanan yang pantas dan juga cara untuk menunjukkan sikapnya. Bagaimanapun, itu adalah sumpah setan hati yang hebat. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi dirinya, dia tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa dia tidak punya keraguan tentang hal itu. Hal ini akan menimbulkan banyak kecurigaan. Ungkapkan pendapatmu. Lord of Tantai adalah orang yang jujur. Tidak ada orang lain di sini kecuali si Sanshan. Itu pasti sudah diatur sebelumnya. Tampaknya Pulau Abadi Giok Hijau juga sangat iri dengan pesawat rahasia, jika tidak, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Akan ada bahaya besar, tapi akan ada imbalan besar. Begitu Yang Chen membuka mulutnya, ada dua fakta yang dipahami semua orang. Ini adalah apa yang berulang kali dikatakan oleh pendahulunya kepada mereka, dan itu tidak mengejutkan. Hanya ini, penguasa Tantai sedikit mengernyit, berita ini tidak ada artinya baginya, itu semua adalah informasi yang sudah dia ketahui. Menurut penilaian junior generasi muda ini, setidaknya dibutuhkan 5 master tahap Dacheng. Yang Chen akhirnya mengatakan penilaiannya sendiri, dan kemudian menambahkan kalimat lain, dan tidak semuanya akan kembali. Mendengar ini, mata penguasa Tantai tiba-tiba berbinar. Yang Chen mengatakan itu adalah penghakiman, tetapi dengan pemahaman Lord of Tantai tentang Yang Chen sama sekali bukan orang yang berbicara tanpa berpikir, jadi pasti ada alasan untuk Yang Chen. Tapi dia tidak akan pernah menanyakan alasan Yang Chen saat ini. Yang Chen membuat sumpah setan hati yang hebat dan tidak akan mengungkapkan rincian apapun. Penilaian ini disimpulkan berdasarkan detailnya, dan tidak dimasukkan, tetapi juga menjelaskan banyak hal. Kebutuhan akan 5 master tahap Dacheng berarti bahwa pengaturan awal para Tianmen tidak perlu dikhawatirkan sama sekali, dan tidak semuanya akan kembali, yang berarti beberapa orang mungkin akan mati. 5 master panggung Dacheng kemungkinan besar akan kehilangan sebagian dari mereka, jadi jika 2 master panggung Dacheng bergerak tanpa izin, mungkin semuanya akan mati. Jika Tianmen kehilangan 2 master panggung Dacheng, itu akan menjadi kabar baik bagi beberapa anggota sekte lainnya. Jika tuan dari sekte mereka sendiri muncul dan membuka pesawat rahasia, bukankah sumber daya di dalamnya ada di tangan mereka? Namun, akan ada orang yang tidak bisa kembali, dan para master sekte akan enggan. Pikiran penguasa Tantai berubah dengan cepat, tetapi dia segera memikirkan aspek lain. Ada banyak master di sekte, tetapi ada juga beberapa orang yang tidak patuh. Apa perbedaan antara tuan yang tidak taat dan tuan yang tidak taat? Sebagai penguasa pulau, penguasa Tantai juga merupakan orang yang tegas, dan dia segera mempunyai rencana di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi bertanya pada Yang Chen dengan prihatin, apa rencanamu selanjutnya? Junior ini bermaksud pergi ke sekte awan biru untuk menemui Sue kecil. Yang Chen tidak menyembunyikan keberadaannya, dan perkataannya juga membuat penguasa Tantai berpikir lebih jauh. Untuk apa Yang Chen pergi ke sekte awan biru? Jelas, dia juga ingin mengucapkan kata-kata ini kepada sekte awan biru. Pada titik ini, penguasa Tantai memahami bahwa ini karena Istana Chunyang tidak ingin sekutunya merasa bahwa mereka memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain, yang merupakan sifat manusia. Karena bahkan Istana Chunyang dapat berpikir secara menyeluruh, maka Pulau Abadi Giok Hijau, sebagai sekutunya, tentu saja tidak boleh ketinggalan. Karena mereka bersekutu dengan Sekte Awan Biru, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan pesawat rahasia ini bersama-sama. Bagaimanapun, dalam hal manfaat pegunungan 100.000, semua orang senang bekerja sama, dan tidak ada salahnya bekerja sama sekali lagi. Apa yang membuat penguasa Tantai semakin tergoda adalah bahwa Sekte Awan Biru juga tampaknya memiliki beberapa master yang tidak mendengarkan Master Sekte Lu. Ada 5 atau 6 master di kedua sisi, yang cukup untuk membuat perbedaan di bidang rahasia. Yang Chen tidak mengatakan mana yang mungkin tidak akan kembali, dan tidak mungkin mengetahui di mana mereka tidak dapat kembali. Jadi dalam hal ini, lebih baik biarkan orang-orang yang tidak patuh ini mencobanya. Tidak peduli siapa yang tidak bisa kembali, sepertinya itu bukanlah hal yang buruk baginya dan Master Sekte Lu. Adapun orang-orang yang tidak mendengarkan instruksi, tetapi godaan sumber daya pesawat rahasia ada di depan mereka, mereka pasti bersedia melakukan perjalanan seperti itu. Pada saat itu, selama beberapa master diatur pada waktu yang tepat, maka sebagian besar sumber daya masih bisa jatuh ke tangan kedua sekte tersebut. Kesempatan luar biasa seperti itu hanyalah hadiah dari surga untuk kedua sekte. Mereka tidak hanya dapat melemahkan kekuatan Tianmen, tetapi mereka juga dapat menghilangkan bahaya tersembunyi di sekte dan memanen sumber daya. Hal baik seperti ini yang dapat membunuh beberapa burung dengan satu batu, di mana mereka dapat menemukannya. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Sekte 5 Elemen dan Sekte Qiankun juga akan melakukan intervensi, tetapi bagaimanapun juga, persiapan mereka tidak akan selengkap Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Setiap orang adalah pesaing, dan selangkah lebih maju berarti selangkah lebih maju. Sungguh luar biasa memikirkannya. Lord of Tantai sekarang sangat puas dengan Yang Chen. Jangan melihat dua kalimat Yang Chen sebelum dan sesudahnya, tapi ini dikatakan berisiko melanggar sumpah iblis hati. Ini adalah undangan orang dewasa, yang diakui sepenuhnya oleh penguasa Tantai. Kalau begitu, Sanshan dan kalian sudah lama tidak bertemu. Lebih baik anak muda rukun. Lebih baik kalian pergi bersama. Penguasa Tantai menyarankan sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bantu saya untuk menyapa Master Sekte Lu. Chapter 750. Membiarkan si Sanshan dan Yang Chen pergi bersama, keputusan penguasa Tantai sepertinya cukup layak untuk direnungkan.
Jika itu terjadi di masa lalu, ketika Yang Chen pergi ke Sekte Awan Biru dan membawa si Sanshan bersamanya, itu tidak lebih dari memberi orang perasaan bahwa si Sanshan dan Yang Chen memiliki hubungan yang lebih dekat, sedikit pamer kepada Sun Kingsway. Tentu saja, akar masalahnya masih merupakan sarana Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru untuk memenangkan hati Yang Chen, seorang ahli alkimia. Namun kali ini, membiarkan si Sanshan menemani Yang Chen sepertinya memiliki rasa yang berbeda, terutama kalimat terakhir, untuk menyapa Master Sekte Lu, yang bahkan lebih misterius. Yang Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa penguasa Tantai memiliki beberapa pemikiran, dan diperkirakan dia ingin mengambil kesempatan ini agar penampilan si Sanshan menunjukkan sikapnya. Setelah menghilangkan hati iblis, ketika si Sanshan dan Yang Chen berduaan, tidak ada lagi ekspresi dingin seperti itu, dan itu jauh lebih lembut. Di pesawat ulang-alik Yang Chen, si Sanshan masih berperan sebagai pembuat teh, seperti seorang istri yang melayani suaminya, dengan hati-hati menyiapkan teh harum untuk Yang Chen. Saat saya bepergian selama beberapa tahun ini, saya juga mengumpulkan beberapa mata air roh dan menemukan beberapa pohon teh. Anda dapat membantu saya mencicipinya. Ketika si Sanshan mengatakan ini, itu terjadi setelah menuangkan cangkir pertama untuk Yang Chen. Aku ingat kamu menyukai rasa ini. Jarang sekali si Sanshan peduli dengan rasa teh yang disukai Yang Chen, dan ini bukan kemajuan kecil. Setidaknya dalam ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya, tidak ada pria beruntung yang begitu peduli dengan si Sanshan. Biasanya, pria yang diperhatikan si Sanshan akan segera menjadi orang mati. Yang Chen menikmati pelayanan si Sanshan dengan gembira dan bahkan memberikan penilaiannya seolah-olah itu adalah fakta. Omong-omong, dengan pengetahuan Yang Chen dan membaca berbagai macam buku, hal-hal yang dia katakan dalam hal ini sangat bermakna dan menunjuk pada poin-poin penting, yang membuat si Sanshan mengangguk berulang kali. Betapapun enaknya rasanya, pada akhirnya seseorang akan bosan jika hanya menikmatinya. Metode si Sanshan sangat tepat. Dia mengumpulkan semua jenis pohon teh dan mata air spiritual dan mencocokkannya dengan rasa yang berbeda. Setiap kali dia mengubahnya, itu juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sun Kingsway tidak terlalu menyukai upacara minum teh. Dia menyesapnya dan kemudian dengan senang hati menyajikannya kepada Yang Chen, yang baru saja tiba. Saya telah meminta orang untuk membeli beberapa kilang anggur khusus di berbagai tempat. Anda dapat meminum rasa anggur apapun yang Anda inginkan. Setiap tahun, saya akan menyimpan beberapa ratus toples untuk Anda. Setelah beberapa tahun, Anda akan dapat menikmatinya. Petik 2. Si Sanshan menyukai teh, tapi Sun Kingsway menyukai anggur di bawah pengaruh Yang Chen. Dia dilahirkan di keluarga besar, dan kemampuannya terhadap alkohol selalu baik. Dia bisa menemani Yang Chen minum. Namun, Sun Kingsway selalu tahu cara mengontrol volumenya sendiri. Wanita cantik yang meminum sedikit minuman bisa meningkatkan ketertarikannya, tapi jika dia minum terlalu banyak, itu akan sangat jelek. Samar-samar, kedua wanita itu memiliki maksud yang saling balas dendam. Di masa lalu, apakah itu si Sanshan atau Sun Kingsway, ketika mereka bersama Yang Chen menyediakan teh dan anggur, tetapi kali ini, kedua wanita itu memiliki persiapannya sendiri. Namun aksi saling balas ini tidak berlangsung lama. Berita bahwa Yang Chen datang ke Sekte Awan Biru telah sampai ke Master Sekte Lu. Segera, Penatua Hua Wanting muncul sendiri dan membawa Yang Chen ke Sekte Master Lu. Menghadapi Master Sekte Lu sendirian, Yang Chen tidak bingung. Setelah Penatua Hua membawa Yang Chen, dia tidak tahu kemana dia pergi. Hanya ada dua orang di sini, Yang Chen dan Sekte Master Lu. Dan Yang Chen dengan jelas menemukan bahwa setidaknya ada selusin batasan. Apa yang kamu katakan kepada penguasa Tantai, kamu juga bisa mengatakannya kepadaku. Master Sekte Lu sepertinya berharap penguasa Tantai dan Yang Chen telah berkomunikasi satu sama lain, dan dia juga mengatakan ini kepada Yang Chen dengan lugas. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan dapat berkomunikasi dengan Master Sekte Awan Biru atau Master Pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau sendirian. Ini adalah perlakuan yang hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh besar dari sekte-sekte besar itu. Dalam kehidupan ini, hal ini telah terjadi beberapa kali, dan Yang Chen agak terbiasa dengannya. Kata-kata pendek yang sama, nada penilaian yang sama, keluar lagi dari mulut Yang Chen. Yang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak menggunakan nada tegas lagi. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang dapat menduduki jabatan tinggi seringkali memiliki pemikiran yang sama, dan titik awalnya pun sama. Segera Master Sekte Lu menyadari kesempatan itu, dan juga memahami maksud penguasa Tantai untuk mengizinkan si Sanshan datang berkunjung dan menyampaikan salamnya. Yang Chen pasti tidak akan ikut campur dalam pengaturan khusus. Bagaimanapun, ada alasan untuk sumpah iblis hati. Tidak perlu mengatakan banyak alasan untuk meyakinkan kedua sekte, selama dia mengatakan penilaiannya sendiri. Ini menyelamatkan Yang Chen dari banyak masalah. Dia masih pusing karenanya, tapi sekarang sudah teratasi. Tujuannya tercapai, dan Yang Chen juga santai. Dia menikmati teh dan anggur bersama si Sanshan dan Sun Kingsway, dan itu berantakan. Baru-baru ini, Sekte Awan Biru sepertinya mengadakan lelang, dan Yang Chen juga berencana untuk tinggal dan melihatnya. Meskipun pesan rahasia yang tertinggal di kunci rahasia pesawat rahasia Tianmen sangat menggoda, jelas ini bukan waktu terbaik bagi Yang Chen untuk bertindak. Sekarang pasti ada banyak orang yang menatap keberadaannya, menantikan dia keluar untuk mencari harta karun legendaris, dan kemudian belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Meskipun Yang Chen sudah bersumpah dengan iblis hatinya, pasti ada orang yang tidak mempercayainya. Ini adalah sifat manusia. Sumpah besar setan hati hanya akan dipenuhi selama transendensi kesengsaraan. Banyak orang bahkan tidak berpikir bahwa suatu hari mereka akan menghadapi transendensi kesengsaraan. Oleh karena itu, meskipun itu adalah sumpah besar setan hati, beberapa orang tidak memasukkannya ke dalam hati.
Mungkin mereka mengira Yang Chen dan idenya sama, jadi setelah Yang Chen meninggalkan Pulau Abadi Giok Hijau, ada banyak orang yang mengikuti. Pesawat ulang-alik Yang Chen tidak banyak terbang, setidaknya puluhan orang mengikuti dengan hati-hati di belakang, ingin memanfaatkannya. Jika bukan karena melihat Yang Chen dan peri plum dingin si Sanshan bersama, mungkin seseorang akan benar-benar bergerak. Karena Yang Chen mahir dalam teks-teks kuno dan banyak membaca, dikatakan bahwa dia telah menemukan beberapa pesawat rahasia yang tercatat dalam catatan, jadi mungkin ada tempat serupa. Selama mereka menangkap Yang Chen, mereka tidak perlu khawatir tidak mendapatkan informasi ini dari mulutnya. Untungnya, tujuan Yang Chen adalah Sekte Awan Biru, dan tidak ada yang berani bergerak. Jika mereka menyerang Yang Chen dan si Sanshan di Sekte Awan Biru, itu bukanlah perburuan harta karun, tetapi tantangan langsung terhadap kedua sekte tersebut. Yang Chen sudah lama mengetahui hal ini, jadi dia sangat berhati-hati dalam mengatur rencananya. Tren ini sebenarnya mudah dihentikan. Selama pesawat rahasia Tianmen dibuka, tentu saja banyak orang tidak lagi memperhatikan Yang Chen. Namun, jika semua orang benar-benar ingin melepaskannya, maka diperlukan cara lain. Cara yang menggelegar membuat semua orang tahu bahwa Yang Chen bukanlah kesemek yang lembut, juga tidak baik untuk diprovokasi. Jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap Yang Chen, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka mampu membayar harga tersebut. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.